ibadah kita yang kita beragama dengan syariat Allah ini supaya apa? Supaya pas. Sholat kita pas, bagaimana cara sholat. Nah, itu pengetahuan yang betul-betul tahu. Coba kalau baru dengar sekali-sekali aja, hanya disampaikan orang cerita-cerita, katanya-katanya, bukan belajar asli dia, itu bisa saja salah-salah nanti. Supaya ilmu ibadah kita diterima. Ibadah tanpa dalil, tanpa ilmu, kira-kira gimana? Ditolak. Mana dalilnya ditolak? Man amila. Amal. Itu yang disema bid'ah tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ditolak. Siapa yang ngomong ini? Rasulullah. Siapa saja yang beramal, dia tidak tahu tentang ibadah ini apa disyariatkan apa tidak. Terus dibikin-bikinnya jadi kira-kiranya ini kira-kira ini adalah agama, kita amalkan yuk. Ternyata nggak ada dalil. Itulah man amila amalan atau man ahdasa fi amrina haza laisa minhu fahuwa raddun. Ditolak ya. Iya. Siapa saja yang beramal yang tidak sesuai, tidak ada dibangun di atas dalil, tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka dia akan ditolak amalnya tadi. Artinya tidak diterima. Paham ya? Jadi ilmu ini agar supaya ibadah kita diterima, agar tidak ditolak. Kalau tidak diterima berarti ditolak. Syaratnya kita ibadah diterima itu dua. Apa saja yang dua? Harus dipenuhi syarat dua ini. Masih ingat? Apakah seluruh ibadah ini diterima? Setiap yang kita kerjakan ibadah ini diterima oleh Allah. Setiap yang dikerjakan diterima oleh Allah. Apa enggak? Seperti itukah? Tergantung niatnya, ilmunya. Tidak semua ibadah diterima kecuali kalau ada memenuhi syarat. Apa syaratnya dua? Ya. Syarat. Masih ingat ya, dalilnya enggak? Dalil syarat diterima tadi surah Al-Kahfi ayat 110. Masih ingat enggak? Ya. Masih ingat? Sempurna ini hanya seorang seperti ilmu. Ya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annahu la ilaha illa huwa annahu la ilaha illahu wahid ilahukum ilahun wahid. Coba ulangi. Qul innama ana bashar mislukum yuha ilayya annahu ilahukum ya. Annama ilahukum ilahun wahid. Nah, ini ilmu tentang Nabi. Nabi itu siapa? Tuhan enggak? Kayak orang oten. Enggak. Nabi Muhammad aja Sayyid waladi Adam, asraful anbiya wal mursalin,
Tidak diangkat sebagai Tuhan dia. Manusia biasa. Seperti manusia biasa aja. Seorang abdun, bedanya dengan hamba kebanyakan, Dia diberikan wahyu. bedanya diberi wahyu aja. Orang yang paling mulia aja, Nabi termulia, yaitu Nabi Muhammad, bedanya sedikit dengan manusia. Diberi Wahyu. wahyu apa? Yang terpenting wahyu itu adalah ilahukum ilahun wahid. Paham? Ini dibilangnya 3 Tuhan. Dibilangnya 4, dibilangnya 10. 360 berhala. Ini agama apa itu? Agama setan-setan banyak semua itu. Lebih dari 1 aja, lebih dari 1 aja jadi hantu-han. Tuhan tu. 1,5 aja jadi hantu dia, apalagi 2. Tuhan. Nah, sudah jadi hantu 1,5, apalagi 2, apalagi 3,5. Bisa jadi 3 Tuhan jadinya. Hantu ya. Hanya saja nabi-nabi yang diutus itu bedanya dengan manusia, diberi wahyu saja. Nah, kemudian kalau ada yang pengen ibadahnya diterima, karena tidak semua diterima ibadah ini, hati-hati. Jangan kayak Oten. Oten itu pasti-pasti aja sama dia. Siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dia pasti selamat, masuk surga tanpa tidak neraka lagi dah. Agama kita kayak gitu enggak? Hebat kali kita. Gak ada pasti-pasti. Kecuali kalau ada nabi yang bilang, seperti 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, itu pasti itu. Kenapa pasti? Karena diberitahu oleh Allah kepada nabinya. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, dakhal jannah, fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Siapa lagi? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah fil jannah. Ya, 4 sudah pasti itu khalifah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu 4. Yang 6 lagi siapa? Coba hitung 6. Abdurrahman bin Auf 1. Tinggal 5 lagi. Siapa lagi? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Ibn al-Jarrah. Talha. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sudah 9. Satu lagi Sa'id bin Zaid. Oh, yang apa yang 10. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas ada. Talha bin Ubaidillah. Ya, coba ulang lagi. 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, udah loh. Tinggal 6 lagi. Pertama Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Zubair bin Awam. Siapa lagi? Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah. Udah. Itu pasti masuk surga itu. 10 yang dijamin masuk surga, ya masuk surga dia. Pasti itu. Ini tidak ada nabi bilang, Allah pun tidak ada pula, dalil Quran pun tidak ada. Kemudian bilang pasti-pasti pula. Gimana ini? Nah, ini namanya mengada-ngada, mendahului Allah, memaksa-maksa Allah namanya. Ibadah pun begitu juga. Tidak bisa kita, seorang mukmin itu beribadah gimana dia? Hamba Allah muslim itu gimana ibadahnya? Khaufan wa tama. Apa artinya dong? Dia beribadah itu seperti takut,
jangan-jangan tidak diterima. Tapi tomak, berharap sekali untuk diterima. Begitu keadaan seorang muslim beribadah. Gimana tadi? Khawatir kalau tidak diterima. Kemudian berharap sekali harus diterima. Memastikan itu boleh. Halo. Nah kan ngantuk lagi. Nggak ngopi tadi. Bikin ngopi lah. Jangan ngantuk-ngantuk ini. Nggak paham ini, nggak dapat nanti. Memastikan. Ya. Caranya orang Islam beribadah itu dalam keadaan dua hal. Dalam keadaan Dua hal. seperti yang diajarkan Allah dalam surat Sajadah. Coba tengok Sajadah. Tadi Al-Kahfi tadi. Syarat diterima. Ini sekarang bagaimana kita beribadah itu gimana caranya? Boleh kita sombong-sombongan beribadah, wah pasti diterima ini. Ya, enggak boleh. Ayat 16 tengok. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa. Khauf, apa khauf? Khawatir, takut. Takut kenapa? Takut jangan-jangan ditolak oleh Allah ibadah kita. Paham itu cara beribadah? Kayak orang hamba, seorang hamba sahaya aja coba menghadap raja, presiden. Bagaimana posisi kita? Kalau dipanggil oleh presiden harus bangga-bangga kah? Pasti aku dihormati ini. Pasti diterima di apa ini? Di mana namanya? Di istana. Pasti aku disambut ini. Apakah gitu seorang warga negara yang baik menjumpai presidennya? Baru presiden. Makhluk bersama makhluk aja. Padahal makhluk itu WC berjalan itu. Presiden itu WC berjalan. Kenapa dibilang WC berjalan ya? Karena semuanya sumber tai. Ada tai matanya, tai hidung, tai gigi, tai telinga. Tai apa lagi? Tai kukunya bertai itu. Tai selangkangan. Daki-daki. Gak ada yang bersih presiden itu. Tapi kita begitu tunduk-munduk sama dia. Cium-cium tangan pula lagi. Apalagi bersama Allah. Sesama makhluk aja nggak pantas kita sombong-sombongan, sok-sokan. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam keadaan dua macam sikap. Sikap khawatir, khaufa itu khawatir, takut. Jangan-jangan diusir kita ini. Aduh, aku bersalah sama presiden. Kemarin aku demo caci maki dia. Misalnya lawan politiknya kan misalnya akan pernah bersaing dalam apa tuh. Khawatir ini. Jangan-jangan dibongkar apaku perangaiku sebelum dia jadi presiden terpilih ini. Gitu. Baru sesama makhluk. Khawatir jangan diusirnya nanti, dihukumnya nanti, dipenjaranya nanti, salah-salah ngomong nanti, berhadapan. Ya, khawatir kita jangan-jangan kita diusir, jangan-jangan tidak diterima di istana, jangan-jangan dipermalukan. Khawatir kita. Kemudian tomak, apa tomak? Ya, menghadap presiden itu tomak, berharap sekali. Wah, diterimalah aku nih ya. Jangan aku dipermalukan ya. Aku kalau bisa diapakan? Disambut dengan karpet merah. Ya. Biasa karpet merah kan pejabat-pejabat itu ya. Sama Allah pun gitu juga kita. Disambut oleh Allah. Makanya berilmu. Apa ilmu tadi? Berilmu.
Ilmu itu apa? Berilmu tentang Allah itu agar kita beradab dengan Allah. Jangan sampai tidak beradab. Banyak orang tidak beradab kepada Allah karena dia saking nggak taunya. Tidak beradab dia. Dia merasa ibadahnya diterima aja. Semua yang dilakukan diterima. Dipaksanya Allah menerima. Ya. Kalau dia pede kali kan memaksa namanya. Terima ini ibadahku. Aku udah capek beribadah. Terima, masuk surga kan aku. Ya, kan gitu ya. Ini orang kurang ajar ini kepada Rabbul Alamin. Harusnya sebagai hamba seperti kita menghadap raja itu, menghinakan diri, kemudian mengagung-agungkan diri, memuji-muji raja dulu, tidak boleh kurang ajar kepada raja. Nah, ini baru hamba yang sehat akalnya ini. Ya. Kalau enggak, karena apa ini dia enggak sehat cara berpikirnya? Karena ilmunya enggak ada. Allah maha tinggi, maha mulia, maha mengetahui, maha segalanya. Nah, harus tahu kita. Ilahukum ilahun wahid. Yang serba maha itu Allah saja yang satu-satunya. Ada yang kita ketahui yang serba. Misalnya Jibril bisa membuat 7 lapis langit, membuat aras, memberi makan seluruh makhluk. Mana ada? Satu-satunya yang maha-maha itu adalah Allah saja. Dan itu sudah disaksikan sendiri oleh Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan Rabb yang diibadahi dengan benar kecuali Dia satu-satunya, yang tidak punya sekutu, nggak ada teman-temannya, nggak ada penolong-penolongnya, menteri-menterinya. Dia mampu berbuat sendiri. Dia binafsi. Ya, Hayyul Qayyum, hidup dan terus-menerus mengurus semua makhluk. Udah mandi belum? Belum juga. Tadi kemana? Kok bisa lambat? Tidak mandi dulu. Siapa? Ya. Jadi gunanya ilmu itu agar kita tahu diri kita, kemudian bagaimana apa keinginan Allah itu. Allah itu pengennya kita itu menghambakan diri kepada Allah. Jangan menyombongkan diri, jangan kayak iblis. Iblis itu apa dia? Aba wastakbar. Nah, ini orang tak mengetahui tentang Allah, dia aba wastakbar dia. Meragukan kemahahebatan Allah, jadi aba dia. Allah itu sudah jelas alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau iblis sudah dikasih tahu bahwa Allah itu maha mengetahui alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Itu Allah itu. Bukankah aku sudah beritahukan kepada kalian bahwa aku ini adalah zat yang maha mengetahui yang di langit dan di bumi. Ya. Dan mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu, dalam dadamu. Jadi tidak perlu Allah itu diajarin. Ya, Allah tidak perlu diajari. Kenapa engkau ciptakan seorang khalifah di muka bumi yang kerjanya begini-begini, merusak, menumpahkan darah, melakukan kerusakan, saling bermusuhan satu sama lain. Sementara kami para malaikat sudah cukup bertasbih memuji kebesaran-Mu. Apa kata Allah? Aku lebih tahu tentang apa yang tak kau ketahui. Memang manusia itu sifatnya seperti kamu bilang, kebanyakan. Tapi di antara yang kebanyakan itu kamu tak tahu, ada yang jadi nabi lah. Jadi syuhada ada tak? Jadi siddiqin ada tak? Jadi solihin ada tak? Ada. Bukan menumpahkan darah aja kerjanya kayak Israel itu, kayak Iran. Ya.
Tidak seperti Kamboja dan Kamboja sama Thailand sekarang berperang, seperti Pakistan dengan India. Ya, kebanyakan kan gitu. Tapi di antara sebanyak-banyak itu ada yang jadi nabi, penduduk surga, 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 10 dijamin dikasih kabar gembira masuk surga. Nah, mana tahu kamu itu? Kamu bilang ataj'alu fiha, apakah kau akan menciptakan di muka bumi khalifah? May yufsidu fiha, orang yang akan merusak di muka bumi nanti. Berperang-perang aja kerjanya, menumpahkan darah. Ya, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, menumpahkan darah seluruhnya. Berperang. Nah, ditutup oleh Allah. Allah bungkam itu malaikat yang ngomong tadi ataj'alu fiha. Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu. Aku tahu ada yang jadi nabi 120.000, 124 atau 120. Belum lagi syuhada yang berjihad di jalan Allah. Belum jadi sidik orang-orang jujur. Belum lagi yang solehin, muhsinin. Ya, oke ya. Siap-siap ya. Sambung nanti nak. Tengok. Ya, kita cukup dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.